Halo pebisnis Indonesia, apa kabar? Saya ingin memulai video narasi ini dengan sebuah pertanyaan. Seberapa kuatkah Anda bertahan? Nah, di akhir tahun 2019, Cina mulai dilanda virus corona, di mana ini menyebabkan perekonomian Indonesia, bahkan dunia mulai mengalami keguncangan. Saham jadi murah bahkan tidak laku, restoran sepi, ojek online kena dampak isolasi, dan ada lebih banyak pebisnis pemula yang usahanya mulai mati. Fenomena ini tak bisa kita pungkiri. Perusahaan besar mulai rumahkan karyawannya. Pemerintah turunkan perintah lockdown dan terapkan social distance. Penyebaran yang sangat drastis dan cepat ini mau tidak mau membangkitkan kekhawatiran dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Supermarket ramai oleh orang yang ingin menimbun makanan. Jalanan seketika bisa jadi trek balapan. Kecepatan dan kecanggihan dunia teknologi turut serta menyebarkan informasi terkait tentang hal ini. Di satu sisi, tentu informasi tersebut sangat membantu. Namun di sisi lain, ini semakin menjadikan virus corona momok bagi sebagian besar orang. Upaya lockdown dan social distance diterapkan secara serentak hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah hasil dari besarnya rasa takut masyarakat, jauh lebih besar dan lebih cepat dari penyebaran virus itu sendiri. Sikap waspada dan siap siaga itu memang baik dan wajib diterapkan. Namun jika sudah berlebihan, maka akan menjadi paranoid dan ini perlu dihindari. Sebab bukannya menciptakan lingkungan yang kondusif, kepanikan dan paranoid akan menjadikan lebih banyak korban. Baik korban kekosongan ekonomi, kekacauan informasi, penolakan pelayanan, dan lain sebagainya. Dampak ini akan jauh lebih buruk jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan. Apalagi di sektor bisnis atau perusahaan, sikap dan keputusan yang diambil oleh seseorang pemimpin menjadi sangat penting. Sebab akan menyangkut pada banyak hal, mulai dari produksi, komunikasi, finansial, marketing, SDM, sampai klien atau customer-nya. Seorang pemimpin perlu melihat secara keseluruhan dan menentukan keputusan dengan cepat dan tepat. Nah, berbicara tentang pemimpin, pernahkah Anda mengalami suatu krisis semacam ini sebelumnya? Mungkin suatu krisis 2008 Anda sudah terjun di dunia bisnis, atau lebih jauh lagi nih, waktu krisis 1998 mungkin? Jika Anda pernah melewati salah satunya, tentu untuk kasus virus corona ini Anda tidak begitu khawatir. Sekalipun dampak penurunannya ada, namun pengalaman bisa memberikan pelajaran yang berharga tentunya. Solusi yang akan muncul pun relatif lebih mudah diaplikasikan. Masalahnya, bagaimana dengan para pebisnis muda, pendiri startup yang umur perusahaannya tidak lebih dari hitungan jari satu tangan? Bagaimana juga dengan para UKM? Ini adalah situasi baru bagi mereka. Krisis yang tak bisa dihindari, tak bisa dikendalikan juga, semuanya di luar perhitungan. Meski begitu, bisnis tetap harus dijalankan, operasional tetap harus jalan, karyawan tetap butuh digaji, barang harus habis, order tetap kudu masuk. Lalu, bagaimana caranya? Di sini, saya jelas tidak sedang menyarankan Anda semua beralih untuk jualan hand sanitizer atau masker. Meskipun kita semua tahu, dua produk ini akan habis terjual meski baru selesai produksi. Masalahnya adalah solusi untuk tiap bisnis itu tidak sama. Jika Anda berbisnis kuliner, tidak mungkin Anda memasukkan alkohol supaya makanan Anda bebas corona. Yang ada, Anda akan dikarantina di penjara karena meracuni orang lain. Solusi untuk masalah-masalah ini jika ditarik benang merah yang general, maka akan terlihat pada satu titik, yaitu pemimpinnya. Seorang pemimpin yang profesional dan tangkas akan mampu melihat wabah atau krisis apapun sebagai peluang. Entah mengalihkan pada saham, membeli properti, memperluas jaringan, hingga membangun solidaritas tim. Semuanya bisa diatasi dengan logika berpikir yang baik. Bisnis jelas kena dampaknya, mulai dari restoran, hotel, bahkan burjo dan warung padang sekalipun. Tidak cuma itu, salon kecantikan sampai moda transportasi, semuanya sepi secara serentak. Dan kita semua tahu sebagaimana bola salju jika dibiarkan terus-menerus, maka dampaknya akan jauh semakin besar. Bahkan tak terbendung jika sudah begini, ya
yang bisa dilakukan satu perusahaan atau seorang pemimpin adalah mempersiapkan secara detail worst case skenario-nya, atau yang lebih sering disebut dengan hope for the best, prepare for the worst. Pebisnis Indonesia, sudah saatnya kita bangun dari kasur, siapkan badan dan pikiran yang segar, dan kini saatnya kita membuat skenario terburuk dan mendaftar solusi atau jalan keluarnya. Mulai dari yang paling mungkin dilakukan sampai yang jika dilihat itu mustahil untuk dieksekusi. Setiap orang perlu memperbaiki diri, setiap bisnis perlu dievaluasi, setiap usaha pun perlu untuk diperjuangkan, sehingga ketika krisis melanda, yang perlu kita lakukan adalah pertama, terapkan kebiasaan sehari-hari dengan ekstra energi. Yang kedua, lakukan diagnosa untuk mengetahui kondisi bisnis mereka saat ini. Lakukan analisis secara menyeluruh, pakai analisis SWOT atau jenis analisis apapun yang relevan dengan bisnis Anda. Yang ketiga, lihat lebih dalam lagi seberapa kacau atau seberapa banyak kemungkinan bisnis Anda akan selamat. Yang keempat, kalkulasikan resiko-resiko yang muncul. Kelima, pertimbangkan semua langkah yang Anda ambil. Ketahui dengan pasti juga angkanya dan catat daftar solusinya. Terakhir, yang keenam, temukan formula bisnis dan koordinasikan timnya. Sekali lagi, formula dan koordinasi tim ini sangat-sangat perlu. Ini seperti ketika Anda akan melakukan scale up atau mendirikan sebuah perusahaan baru. Bedanya, saat ini Anda telah memiliki aset, punya karyawan, dan tim yang siap membantu Anda. Mulailah dengan membuat lagi bisnis model kanvas perusahaan Anda. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi, mengupdate situasi dan kondisi, dan waspadalah, tapi jangan sampai paranoid. Karena semua sekarang lagi paranoid nih. Dan cari tahu bagaimana pengusaha lain bertahan. Cari tahu model inovasinya seperti apa. Sekalipun tak ada hubungannya, kita perlu mempelajari daya berjuangnya nih. Pelajari survival methodnya. Kenali pengalaman mereka secara detail, belajarlah dari orang-orang terbaik yang pernah mengalami krisis di waktu-waktu sebelumnya. Jadikan mereka kawan untuk belajar, saling menopang, saling menguatkan internal, saling mendukung dan mencari solusi terbaik bagi satu sama lain. Solidaritas di saat krisis akan sangat berpengaruh di segala lini perusahaan, sebab ini adalah sebuah badan, organisasi yang tidak akan bertahan tanpa kerjasama tim yang baik. Kita semua tahu bahwa dalam bentuk apapun, masalah akan selalu ada. Krisis bisa datang kapan saja, bahkan tidak saat corona seperti ini. Nah, disitulah jiwa kepemimpinan dan ketangguhan tim kita, perusahaan Anda sekalian akan diuji. Di tiap krisis selalu ada yang mengeluh, merasa menjadi korban, dan akhirnya kalah. Ada juga yang menjadi realistis, mulai mengubah arah layar di kapalnya, mencari jalan di tengah badai, ambil bagian sebagai pencari solusi, dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Kini, saatnya Anda membuktikan kepada dunia seberapa kuat Anda dan tim Anda bisa bertahan.